Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya Pengganti Episode 155. Temani Aku. Davin tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya. Hana begitu sangat jarang mau mengganggu tidurnya. Ini mau langsung tidur atau sarapan dulu? Dicium bibir istrinya sekilas. Hana ngantuk. Sarapannya nanti saja. Hana menutup mulutnya ketika saat ini yang ingin dilakukannya hanya tidur. Kalau gitu, sekarang adik tidur. Dusanya kepala istrinya dengan tersenyum. Hana menganggukkan kepalanya. Nanti kalau ke kantor, bangunin Hana ya. Ya sudah, kalau gitu tidur. Davin sudah tidak berkata apa-apa lagi. Tangannya terus mengusap-usap kepala istrinya, hingga wanita berwajah cantik itu menutup kelopak matanya, dan terdengar hembusan nafas secara teratur yang keluar dari hidungnya. Meskipun ingin selalu menatap wajah cantik istrinya, namun hal itu harus diurungkannya. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikannya. Davin beranjak dari duduknya, diciumnya bibir istrinya terlebih dahulu, sebelum pergi meninggalkan tempat di mana Hana tertidur. Ia mengambil laptop dan duduk di sofa. Pagi ini, ia akan melakukan rapat penting dengan para investor yang akan menanamkan modal di perusahaannya. Davin harus memastikan semua persiapan untuk rapat sudah benar-benar siap dan sempurna. Davin menyelesaikan pekerjaannya ketika jam di dinding sudah menunjukkan pukul 6.30. Disiapkannya berkas-berkas yang tadi sudah dikerjakannya, dan kemudian PowerPoint yang sudah disiapkannya. Ia kemudian bersiap-siap untuk ke kantor. Jam 7 pagi, pria yang akan berubah status menjadi ayah itu sudah berpakaian rapi dan bersiap untuk ke kantor. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap wajah istrinya yang sedang tertidur. Entah mengapa, ia seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Menatap wajah istrinya seperti ini itu sangat menyenangkan baginya. Setelah puas memandang wajah cantik Hana, Davin mencium keningnya, kemudian pipi yang hanya bisa diciumnya sebelah kiri saja, karena istrinya tidur miring ke kanan. Senyum mengembang di bibirnya saat mencium bibir istrinya, dengan lembut agar si milik bibir tidak terbangun. Sayang, abang berangkat ke kantor dulu ya. Nanti kalau sudah bangun, jangan lupa telepon. Pria itu berbicara dengan berbisik dan mencium bibir istrinya. Tidak lupa mencium perut kiri dan kanan terlebih dahulu. Dusnya perut nan besar itu dengan penuh kasih sayang. Di dalam ruangan nan berukuran besar ini, ia duduk sendiri dan sibuk dengan pekerjaan. Setelah menikah dengan Hana, perusahaannya mengalami perkembangan yang sangat baik. Mungkin ini juga rezeki untuk istri dan kedua calon anaknya. Tender besar selalu dimenangkan perusahaannya dalam waktu 6 bulan ini. Bahkan, beberapa orang investor asing minta bekerja sama dan menanamkan modal di perusahaan miliknya. Davin menghentikan pekerjaannya ketika mengingat istrinya. Biasanya Hana bangun di jam 9 pagi. Ia begitu sangat hafal dengan jam bangun istrinya. Belum ditelepon, berarti belum bangun. Davin membatalkan niatnya untuk menemui Hana terlebih dahulu. Senyum mengembang di bibirnya ketika melihat ponselnya yang berdering. Dengan cepat diangkatnya sambungan video call yang dilakukan oleh istrinya. Halo sayang, senyum mengembang di bibirnya ketika melihat Hana yang baru bangun tidur dan masih berbaring di atas tempat tidur. Halo juga papi sayang, Hana tersenyum ketika melihat wajah suaminya yang memenuhi layar ponselnya. Baru bangun ya, David menatap layar ponselnya dengan mengulumkan senyumnya. Iya, Hana menutup mulutnya yang kembali menguap. Meskipun tidurnya sudah cukup puas, namun tetap saja masih terasa mengantuk dan ingin tidur lagi. Sarapan dulu, terus minum susu dan vitamin. Habis itu tidur lagi. Enggak apa-apa, David mengingatkan istrinya. Hana menganggukkan kepalanya. Iya, ini bangun.
karena anak sudah minta makan. Sudah jam 9, wajah si kembar sudah pada minta makan. Hana tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya tersebut. Kenapa tadi nggak bangunin Hana? Sudah dibangunin, tapi ada yang nggak mau bangun. Davin beralasan. Hana tertawa nyengir ketika mendengar ucapan suaminya. Hana, terlalu ngantuk kali ya. Abang, nanti pulang jam berapa? Sore, seperti biasa. Ada apa? Hari ini jadwal kontrol. Hana lupa beritahu suaminya jadwal kontrolnya hari ini. Hana lupa dengan jadwal kontrolnya karena sibuk dengan urusan rumah. Oh iya, nanti adek siap-siap ya. Kita ke dokter setelah abang pulang. Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. Abang, kira-kira nanti kelihatan nggak ya? Rasanya sangat penasaran ingin mengetahui anaknya perempuan atau laki-laki, atau perempuan dan laki-laki. Kalau dokter sih biasanya 6 bulan sudah kelihatan. Iya, semoga saja kelihatan. Davin tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Abang, Hana sarapan ya. Kalau abang gak sibuk, telepon kami lagi. Hana tersenyum memandang pelayan dapur yang mengantarkan sarapannya ke dalam kamar. Davin mengangkat jempolnya. Sudah dulu papi sayang. Muah. Hana mendekatkan bibirnya dengan layar ponsel. Davin tersenyum dan melas kecupan istrinya lewat udara. Pria itu kemudian munculkan sambungan telepon. Permisi pak, ada Pak Rafasya yang ingin bertemu dengan Anda, ucap sekretaris pribadi Davin. Suruh saja masuk, jawab Davin. Sebenarnya dirinya begitu sangat malas menerima tamu. Namun karena datang sahabatnya mau tidak mau Davin menerimanya. Sibuk, Rafasya Davin yang duduk di depannya. Aku nggak punya waktu untuk jalan-jalan, sindir Davin. Dipandangnya wajah sahabatnya sekilas dan kemudian kembali fokus dengan pekerjaannya. Rafasya ketawa saat mendengar ucapan sahabatnya. Di perusahaan aku ada papa, jadi masih bisa santai lah, balasnya. Sampai saat ini, ia masih menjabat sebagai wakil direktur, karena papanya belum percayanya untuk menjadi direktur utama di perusahaan keluarganya. Davin yang mendengar ucapan sahabatnya hanya menganggukkan kepalanya saja dan fokus dengan layar laptopnya. Semenjak menikah, kamu sudah sangat sulit untuk diajak keluar, untuk ngopi bareng. Lebih mending aku di rumah sama istri aku, minum kopi berdua, daripada minum kopi bareng kamu. Rafasya kembali tertawa, meskipun dirinya dalam keadaan yang sedang pusing dengan permasalahan yang dialaminya. Namun, melegai jutek sahabatnya menjadi hiburan tersendiri untuknya. Ada apa? Tanya Davin. Pusing aku. Rafasya mijak pelipis keningnya. Pria berwajah tampan itu seakan tidak tahu lagi dengan apa yang harus diperbuatnya. Davin yang sudah mengetahui permasalahan yang dialami sahabatnya, diam sejenak sambil menunggu Rafasya bercerita permasalahan yang dialaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.